Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifrul Fadul dari kelas A3 dengan stambuk 130202116. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi komputasi paralel yang dimana terdiri dari 10 materi yang telah saya rangkum dalam presentasi kali ini. Jadi selanjutnya saya akan memulai saja. Pertama ada di materi 1, komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputer yang ada seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Lanjut, jenis-jenis komputasi paralel. Ada multithreading. Definisi multithreading melibatkan eksekusi beberapa thread secara bersamaan dalam satu proses. Kemudian ada penggunaan umum. Banyak aplikasi dan sistem operasi modern menggunakan multithreading untuk meningkatkan responsivitas dan kinerja. Lalu ada GPU computing. Definisi menggunakan unit pemrosesan grafis atau GPU untuk tugas-tugas komputasi umum, bukan hanya untuk rendering grafis. Penggunaan umum pemrosesan paralel di GPU sangat efisien untuk tugas-tugas seperti pemodelan matematika, simulasi fisika, dan deep learning. Lanjut, ada arsitektur. Pertama ada SISD, jenis arsitektur komputer yang didasarkan pada eksekusi suatu instruksi pada satu set data pada satu waktu. Dengan kata lain, pada setiap langkah eksekusi hanya satu instruksi yang dijalankan dan ditetapkan pada satu set data tunggal. Model ini mewakili pola eksekusi yang berurutan dan sekuensial. Kemudian ada SIMD, jenis arsitektur komputer paralel ini, di mana satu instruksi dieksekusi secara simultan pada beberapa set data. Dalam model ini, banyak unit pemrosesan dapat menjalankan instruksi yang sama pada waktu yang bersamaan, masing-masing pada set data yang berbeda. Lanjut, ada MISD. Beberapa instruksi setiap unit pemrosesan beroperasi pada data secara independen melalui aliran instruksi terpisah. Lalu ada data tunggal. Aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa unit pemrosesan. Lanjut ada MIMD, jenis arsitektur komputer paralel di mana beberapa prosesor atau unit pemrosesan dapat menjalankan instruksi yang berbeda pada waktu yang bersamaan dan dapat bekerja pada set data yang berbeda secara simultan. Lanjut, paralel terminologi, sistem kerja CPU dan ukuran kinerja. Nah, masuk ke dalam materi kedua, yaitu paralel terminologi. Di sini ada task atau tugas, communication atau komunikasi, kemudian ada konkurensi. Lanjut ada thread atau proses. Selanjutnya ada share memory atau memori bersama. Lalu ada distribute computing atau komputasi distribusi. Lanjut ada algoritma paralel. Kemudian ada peningkatan kecepatan, ada skalabilitas, ada paralelisme data, dan paralelisme tugas. Sebelahnya ada message passing atau penukaran pesan. Kemudian ada hambatan atau barrier, ada fork join model atau model fork join, distributed memory, kemudian memori terdistribusi, ada task schedule atau penjadwalan tugas, kemudian ada multiprosesor, ada multikomputer, dan multicore. Lanjut, arsitektur CPU. Pertama ada control unit. Fungsi control unit bertanggung jawab untuk mengontrol operasi seluruh CPU dan koordinasi eksekusi instruksi-instruksi dalam program.
Tugasnya yaitu unit kontrol mengambil instruksi dari memori, mengurai instruksi tersebut dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU. Fungsi dari ALU adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika AND or NOT pada data. Tugas ALU adalah mengambil operan data atau data yang akan dioperasikan, menjalankan operasi yang diperlukan, dan menghasilkan hasil dari operasi tersebut. Hasilnya kemudian dapat disimpan dalam register. Lalu ada register. Register fungsinya adalah lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Tugas dari register adalah digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU, lalu alamat memori yang akan diakses, kemudian hasil dari operasi ALU dan instruksi yang sedang dieksekusi. Register adalah lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Kemudian masuk ke dalam materi ketiga, ada model pemrograman paralel. Nah, di sini ada dasar desain paralel. Pertama, ada memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Kedua, ada data informasi yang akan digunakan oleh program. Ketiga, unit pemrosesan pusat atau CPU mendapat instruksi data dari memori, mendekode instruksi dan kemudian menjalankan secara berurutan. Lanjut, model pemrograman paralel. Pertama ada proses interaction, yaitu mengacu pada cara berinteraksi atau berkomunikasi antara proses atau tugas dan berjalan secara paralel dalam sebuah program. Yaitu ada shared memory atau memori bersama, kemudian ada message passing atau pertukaran pesan. Kedua ada problem decomposition, yaitu proses memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara independen atau paralel. Decomposition by task atau pemecahan berdasar tugas, dan ada decomposition by data, pemecahan berdasarkan data. Lanjut, di sini ada shared memory. Di bawahnya ada gambar dari shared memory. Kemudian ada keterangannya, yaitu adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Masuk ke dalam materi keempat, message passing merupakan teknik bagaimana mengatur suatu alur komunikasi. Message passing terhadap proses pada sistem. Dalam pemrosesan paralel yang berjalan secara independen, cara berkomunikasi dengan mengirim pesan satu sama lain. Paradigma ini umumnya digunakan dalam lingkungan unit pemrosesan terisolasi di mana memiliki memori sendiri dan tidak memiliki akses langsung ke memori yang lain oleh unit pemrosesan lain. Kemudian ada message passing. Di sini model message passing sebagian besar dapat digunakan dalam komunikasi antara proses yang dijalankan pada komputer berdasar yang terhubung oleh jaringan. Kemudian ada model message passing dapat digunakan untuk memproses komunikasi dijalankan pada komputer yang sama atau satu komputer. Tetapi tidak disarankan untuk proses komunikasi pada komputer yang sama atau satu komputer karena tidak memberikan manfaat atau tambahan apapun dibandingkan dengan model shared memory. Lanjut ke metode message passing. Pertama ada synchronous message passing atau pengirim menunggu untuk mengirim pesan sampai penerima siap untuk menerima pesan. Oleh karena itu tidak ada buffering. Selain itu, pengirim tidak bisa mengirim pesan untuk dirinya sendiri. Kemudian asynchronous message passing. Di sini pengirim akan mengirim pesan kapanpun dia mau. Pengirim tidak peduli ketika penerima belum siap atau menerima pesan. Oleh karena itu diperlukan buffering untuk menampung pesan sementara sampai penerima siap menerima pesan. Selain itu, pengirim dapat
pesan untuk dirinya sendiri. Lalu masuk dalam materi kelima, Message Passing Interface atau MPI. Kemudian ada contoh implementasi model pemrograman paralel. Jadi MPI atau Message Passing Interface adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel berbasis pesan. Kemudian ada PMV atau Parallel Virtual Machine. PMV digunakan adalah kerangka kerja pemrograman paralel yang mendukung berbagai jenis sistem. Lalu karakteristik MPI, komunikasi antar prosesor atau MPI. Komunikasi antar prosesor. MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan, biasanya disebut sebagai proses atau task. Standar industri. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Standar ini telah ditetapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Pesan MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan. Proses-proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagai data dan informasi. Pesan-pesan ini memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. Operasi sinkronisasi. MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi dan memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send dan receive, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Karakteristik MPI. Pertama ada komunikasi antar prosesor. MPI memungkinkan komunikasi antar unit pemrosesan, biasanya disebut sebagai processor test. Standar industri. Kemudian ada MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk pemrograman paralel. Standar ini ditetapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Fortran, dan Python. Ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Lanjut saja ke MPI Communication. MPI mendukung grup communication. Semua proses dan yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota kelompok. Kemudian dalam MPI, kelompok diidentifikasi oleh komunikator yang disebut MPI underscore COMM_work. Secara default hanya satu grup yang dibuat. Selanjutnya dapat dibagi menjadi beberapa grup atau digabungkan menjadi satu grup dengan menggunakan fungsi yang sesuai. Lalu untuk materi ke-6 dan ke-7 serta ke-8 itu dilakukan secara praktikum. Ada instalasi tools, pemrograman, kemudian ada lanjutan instalasi tools, pemrograman paralel. Lanjut ke materi ke-8 itu dilakukan secara UTS atau ulangan tengah semester. Lanjut ke OpenMP Programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk program paralel multithreading pada arsitektur shared memory. Kedua, pada compiler GCC sehingga tidak perlu diinstalasi tambahan. Program cukup menambahkan direktif AMP pada Pragma. Memparalelkan Pragma, kompilasi program menggunakan GCC OpenMP. OpenMP ini sudah termasuk dalam materi ke-9. Jadi lanjut critical section untuk mengontrol akses bersama ke sumber. Pertama untuk mengontrol akses bersama ke dalam sumber daya yang bersifat bersamaan shared resource sehingga mencegah thread mengakses bagian secara bersamaan. Kemudian ada contoh untuk penggunaan critical section adalah untuk menghindari kesalahan pembaca tulis, read to write pada variabel bersama. Kemudian ada barrier, adalah mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Barrier memastikan koordinasi antar thread sehingga tidak ada thread yang melanjutkan eksekusi lebih cepat dari yang lain sehingga memungkinkan sinkronisasi yang aman antara mereka. Lanjut ada atomic. Penggunaan atomik adalah
dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan race condition. Ini berguna untuk kondisi perlombaan race condition ini berguna ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomik, Anda memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Lanjut ke materi ke-10. Di sini ada kondisional. OpenMP kondisional adalah istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam direktif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Kemudian ada OpenMP function. OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel dan mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Kemudian ada reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagregasi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Digunakan ketika beberapa thread melakukan operasi yang bersifat komutatif dan asosiatif pada data yang berbeda. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada for. For digunakan untuk mengidentifikasi kepada kompilator bahwa suatu loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. Jadi ini memungkinkan pemrosesan loop yang dilakukan oleh thread tersebut terjadi secara paralel dan setiap thread akan memproses bagian loop yang berbeda. Dan hasilnya akan diakumulasi tanpa perlu penanganan ekspresi critical atau reduction. Di sini ada OpenMP master. Lanjut, OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalannya kode paralel. Direktif master digunakan untuk menandai blok kode yang hanya akan dieksekusi oleh thread master. Biasanya thread dengan ID 0 akan diabaikan oleh thread lainnya. Ini berguna untuk Anda yang memiliki bagian kode yang hanya perlu dieksekusi sekali oleh thread master seperti inisialisasi atau pengolahan hasil akhir. Lanjut ada single. Pragma OMP single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread sama hanya dengan master. Tetapi perbedaan utama antara master adalah perbedaan utama antara master adalah single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. Jadi itulah mungkin tadi presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan praktikum apa yang saya lakukan pada materi ke-6, kemudian materi ke-7 serta UTS-nya. Jadi pada materi ke-6 itu instalasi tools pemrograman yang dikerjakan adalah
instalasi tools pemrograman paralel yang digunakan adalah di UTS itu kita membuat sebuah laporan mengenai materi ke-6 itu kita membuat laporan mengenai tata cara melakukan instalasi atau aplikasi instalasi pemrograman paralel. Jadi aplikasi yang akan digunakan untuk melakukan sebuah pemrograman paralel. Kemudian materi ke-7 di situ tugas yang harus dilakukan adalah melanjutkan instalasi. Jadi setelah melakukan instalasi, kita melakukan pemrograman dari aplikasi yang telah diinstal, kemudian mengikuti modul-modul yang telah disediakan, lalu mengerjakan beberapa pemrograman yang ada pada modul tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada modul untuk menyelesaikan sebuah pemrograman paralel. Lalu kemudian ada UTS di situ, semuanya dikerjakan bagaimana cara melakukan pemrograman paralel, instalasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi itulah mungkin tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.